ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala radhi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi dzurriyyatil bati ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina masyayikhina wa alimina fid din wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat. Usana ala Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi wa sumila rihal ulama Ahmad bin Husain syahid bi abi suja bi anna Allah taghashaw bi rahmah wal maghfirah wa iskinul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tukhrijuna biha min dhulumatil jahli wal wahmi wa tukrimuna biha bin nuril ilmi wal fahmi wa tuwaddihuna ma'ashkala innaka ta'lamu ma la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munur wa salahal jasadi war ruh. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah taala wa adaman nafa'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu. Para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian yang begitu banyak, di antaranya nikmat Islam wal iman, taufik wal hidayah serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga kita bisa melaksanakan segala kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Di antaranya baru saja kita laksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita tunggu kedatangan sholat isya sambil kita isi dengan muzakaratul ilmi, dengan harapan semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita dan memaafkan daripada segala kehilapan serta dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Bagi yang belum niat etikaf, jadi tambahan nilai pahala lagi di sisi Allah SWT. Para jamaah sekalian, bahwasanya kemarin ini baru saja kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ya, kemudian kemarin kita sudah bahas tentang hal-hal yang disunahkan ketika menyembelih hewan kurban itu, diantaranya yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berselawat, kemudian bertakbir, kemudian membaca doa dan menghadap kiblat. Ini semuanya adalah kesunahan atau keabdolan dalam kita menyembelih hewan, baik itu hewan kurban ataupun tidak kurban, seperti misalnya buat akikah atau seperti menyembelih ayam ya, atau bebek dan sebagainya, tetap itu disunahkan ya. Cuman kalau untuk menyembelih sendiri bukan dalam hal berkorban, tentunya cukup dengan mengucapkan Bismillah aja ya, Bismillah, kemudian baca selawat, itu aja. Terus tetap menghadap
kiblat ya, disunahkannya itu. Kemudian ada hal-hal yang penting yang ketika pelaksanaan pemotongannya itu, yaitu hewan yang mampu dipotong secara hulkumnya dan dua urat leher kiri kanan ini itu wajib dipotong secara begitu. Tapi kalau misalnya hewannya itu terlalu giras ya, terlalu gesit, lari dan sebagainya, sehingga menyulitkan untuk dipotong secara syariat, atau hewannya itu jatuh kecemplung dalam sumur ya gitu misalnya, susah motongnya, sehingga kalau dia dibiarkan begitu saja mati secara sia-sia, bangkai. Nah, kalau yang seperti itu ditombak aja, disyariatkan aja supaya matinya itu bukan karena mati kecebur ya, bukan mati karena luka, tapi sengaja memang ditombak atau dipanah ya, seperti itu. Karena kejadian ketika Nabi dan para sahabatnya itu lagi mau memotong hewan itu, unta ya, memotong unta. Ternyata ada yang kabur untanya satu ya, lari kencang banget unta. Lah kan susah koyoknya ya. Lagi kalau di sono kan emang padang pasir ya, halaman terbuka. Kalau di sini kali banyak pintu-pintu ya, jegat-jegat gang-gang itu tangkapnya gampang. Lah itu ya, halaman terbuka dan padang pasir. Terus kemudian ada salah satu sahabat yang bawa panah ya, langsung panah jebret, kemudian kena palanya, mati. Nah, kata Nabi seperti itu, kalau hewan itu tidak bisa dipotong secara syariat, boleh yang seperti itu ya, kayak hewan buruan, kayak seperti kijang, apalagi itu binatang buruan tuh, rusa ya, hampir sama itu. Iya, arnab itu kelinci ya, kelinci arnab itu kelinci hutan. Itu boleh dipanah dari jauh, atau sekarang dipakai tembakan ya. Ditembak dengan menyebut nama Allah ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh. Atau ditangkapnya itu dengan hewan yang sudah dilatih, hewan berburu. Seperti hewannya itu anjing yang udah dilatih tuh. Terus macan tutul ya, atau apalah yang bisa hewan itu sudah ngerti, sudah diajarkan. Atau burung elang ya, burung Raja Wali itu kalau dia dilatih ngerti juga tuh untuk menangkap hewan buruan. Itu kalau ditangkapnya, dilatihnya udah paham, misalnya kayak gini, misalkan dilemparin itu piring atau apa ya, sesuatu, ambil lo gitu bahasanya, dengan bahasa isyarat itu. Nah, dikejar langsung, diambil, dibawa lagi sama yang punya tuannya itu. Terus tangkap, dia ngerti. Hewan itu sudah pandai. Nah, itu hewan buruan itu boleh dipakai untuk menangkap hewan. Kalau memang masih hidup, tangkapannya ya itu harus disembelih ya, gitu kalau masih hidup. Kalau memang ternyata digigit sama itu lehernya sehingga mati, ya tetap boleh. Cuma tadi bekas gigitannya aja harus dibuang itu. Karena kalau anjing itu kan tetap tidak boleh ya, bekasnya itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam hal memotong itu wajib nih hulkum dalam tempat apa nih? Tenggorokan. Kalau yang kemarin kita lagi nyangin daging itu kayak selang apa itu? Selang air buat selang mesin cuci ya. Selang mesin cuci yang gurih-gurih gitu. Nah, itu wajib putus. Dan itu kagak bisa dimasak. Nggak bisa dimasak, mau 3 jam mau direbus. Agak empuk-empuk itu. Makanya nggak ada yang pada ngambil kemarin. Iya, leher itu. Emang ada yang pernah masak leher? Ada.
Kagak ada kan ya, keras, dia keras terus. Kayak apa itu? Melamin apa? Melamin. Bahan yang keras begitu, nggak bisa empuk-empuk. Wajib putus ini, terus ada urat napas 2. Nah, yang ketiganya ini 2 kiri kanan urat leher nih. 2 urat yang disebut wadajain itu adalah 2 urat leher kiri kanan. Sebab kalau ininya belum putus nih, lah bangun lagi, jalan lagi gitu. Iya, betul, banyak yang sampai bisa hidup lagi itu, atau kambing bisa hidup lagi itu karena apa? Karena cuma baru tenggorokannya aja yang putus. Sementara ininya belum. Jadi dia masih mengangkat palanya bisa, kayak masih hidup aja begitu. Jalan sono jalan sini. Kan ada kalau kita lihat di tayangan YouTube-nya itu. Udah dipotong, berdiri lagi. Direbahin lagi, dipotong lagi, berdiri. Sampai capek yang motong kagak kelar-kelar. Ya seperti itu. Itu yang wajibnya tuh, mau nyembelih kambing, ayam dan sebagainya, apalagi sapi, ya seperti itu. Sampai, maksudnya jangan sampai terangkat. Iya, kalau nggak disengaja ya boleh. Yang tidak boleh itu disengaja. Kalau misalnya lagi kepleset jatuh gitu ya, kan ada ya. Aki-aki lagi motong begini. Kalau tuh kesenggol pantat, nyungsep dia ke sana. Lah ini belum ngapa-ngapa sampingnya, dianya udah nyungsep. Lah bangun lagi nggak apa, potong lagi karena nggak sengaja. Itu. Ya kalau dibuat main-mainan gitu, sedikit dipotong dimain-mainin, lah itu mah haram begitu. Atau pisaunya jatuh, licin baru begini, jatuh pisaunya, ambil ya, buru-buru ambil, balikin lagi, potong lagi. Atau tadi tuh udah dipotong, udah hidup lagi, bagaimana caranya? Ya udah potong aja lagi, ya. Hah? Bebek. Banyak sapi juga ada, kambing ada. Kalau melihat videonya tuh ada tuh banyak. Hah? Ya itu tadi kurang ngerti dia orang paham. Sebetulnya dia juga bakal mati juga itu yang udah dipotong ininya, lehernya, hulkumnya sama urat napasnya. Cuman ininya doang yang belum nih. Jadi itu dia bisa berdiri lagi. Jadi lama matinya maksudnya. Kalau ini yang dipotong ini lama matinya. Lama-lama kehabisan darah mati juga dia. Cuman kasihan itu jadinya, bisa jalan-jalan dulu lihat serem mana. Serem. Kalau nggak diikat ya, kalau nggak diikat. Kayak kambing kan banyakan tuh nggak diikat tuh. Cuma dipegangin aja. Pas habis potong dilepas. Lah karena ininya belum putus, dia palanya masih kuat diangkat, jalan-jalan sih. Agak kuat tuh entok gitu ya. Ya, itu juga. Terus makruh ya, makruh kalau motong itu sampai putus, bukannya haram, makruh. Lehernya sampai putus. Bacok begini. Ayam atau bebek nggolin aja begitu. Lagi nggak boleh dari atas, nggak boleh. Kan ada kalau kita lihat kambing itu ya, kambing lagi diri, diantem dari pala, dari atas maksudnya. Itu nggak boleh begitu. Kenapa? Karena harus yang dipotong tuh ini leher, dipotong. Lu itu kan berarti apanya? Iya, tengkuk orang diantem. Jadi lihat, mana kagak mempan lagi. Akhirnya kambing ngamuk, diseruduk ya, terbalik. Ya. Itu bukan orang Islam itu, ya kalau Islam nggak boleh. Terus itu adalah binatang darat ya, binatang darat itu harus dipotong. Kecuali kalau ikan biar gede banget ikan kan besar itu ikan, ada ikan hiu, ada ikan paus, ikan apa.
biar besar banget ikan nggak harus dipotong, ya. Biar matinya susah lama gitu, kayak ikan sapu-sapu, kan matinya lama tuh, kan lele, nah, lama. Nggak harus dipotong. Kalau matinya dia itu dengan tidak di air dia mati, terus sah, istilahnya ikan mah nggak ada bangkainya. Kalau ikan, Itu yang pantas di bawah mati gitu. hah? Yang pantas di bawah mati. Iya, yang pantas dibawa mati, iya. Yang matinya halal ikan. Jadi sekalipun ikannya gede banget, seperti ikan hiu dapat misalnya, hidup terus, nggak usah dipotong, biarin. Ya kalau mau dimatiin ya boleh dipentung nanti mati. Maksudnya kalau hewan yang darat tadi itu nggak boleh dipentung, harus dipotong. Maksudnya itu tadi lehernya dipotong. Kalau ikan itu boleh diketok, boleh, artinya boleh dia supaya mati gitu. Tapi kalau hewan darat kayak ayam, ya, burung, apa namanya itu, bebek, kambing, nggak boleh caranya digetok, nggak boleh. Dia mati juga kan? Mati juga, harus dipotong. Kalau hewan darat. Ya, potongnya seperti itu. Jadi disebutkan di sini apabila kuasa atau mampu untuk disembelih maka hendaknya disembelih. Wa kamala zakatu arba'atu asya'ah qat'ul hulqum wal mari. Dan kesempurnaannya menyembelih itu ada 4, yaitu memotong tenggorokan itu, dan kedua itu ada urat napas di dalam itu, ada samping tenggorokan itu ada urat napas itu. Terus wal wadajain, dan kedua itu yang duanya itu yaitu kiri kanan urat. Itu sempurnanya ya, kiri kanan urat lehernya itu. Karena tadi untuk menyebabkan supaya segera mati itu binatang tersebut. Kalau ginanya boleh, ya ginanya boleh, kayak tukang ayam di pasar tuh. Tukang ayam di pasar kan cuman dikitin doang ya. Palanya, badannya ditekuk begitu, palanya ditekuk begitu, dicolek dikit gitu kan ya. Iya, dicolek dikit supaya apa? Kalau kebanyakan jadi jelek dia. Iya kan? Kalau kebanyakan jadi jelek kan? Jadi ngampleng-ngampleng gitu palanya. Dia pada patah. Hanya dikit doang dia, tenggorokannya doang kan. Ya udah mati juga. Apalagi ayam negeri. Ayam negerinya baru 40 hari begitu. Ya kan? Iya. Cepat mati. Tuh ya, wal maj'u minha syai'ani qatul hulqum wal marid wa yajuzu al Jadi dan sedikitnya atau tadi kan sempurnaannya, sedikitnya itu paling sedikitnya adalah tenggorokan sini sama urat napas, ya itu paling sedikitnya. Kalau mau sempurnanya ya ini supaya nggak lama matinya. Makanya kan kalau motong sampai di sini nih, dari sini ini kemari, jadi udah mati ya. Alhamdulillah kan di sini nggak ada yang pernah hidup lagi ya. Bener ya? Hewan kita motong di sini di Keranji, baik mungkin dari bawah, masjid bawah kali ya, sampai di sini, sampai dipindah ke situ dari Pakandar, nggak pernah ada hewan yang kita potong jadikan korban hidup lagi kan, nggak ada kan? Iya, langsung mati aja, udah potong mati udah. Lah ini kan ada banyak kalau kita lihat itu, bangun lagi tuh sampai bangun lagi tuh kambing. La haula wala quwwata illa billah. Kagak ngerti berarti yang motongnya belum bisa. Gitu. Mendikit doang dicolek kali itu. Kemudian mengenai penyembelihan, hasil penyembelihan. Misalnya yang nyembelinya itu orang non muslim, ini disebutin.
kalau sembelihan orang non muslim itu tidak boleh kita makan dagingnya. Sekalipun dagingnya itu ya yang dipotong sapi, kambing, ayam dan sebagainya. Tapi yang menyembelihnya orang Buddha misalnya, atau orang Majusi, nggak boleh. Atau orang Hindu, apalagi Cina, cek orang Konghucu ya agamanya ya, Konghucu agamanya, atau Jepang Shinto agamanya matahari Tuhannya, yang menyembelih orang itu haram kita makannya, nggak boleh. Tuh. Kalau orang Yahudi, Nasrani, karena dia itu termasuk juga ahli kitab. Ahli kitab artinya orang yang agamanya mendapatkan kitab dari langit, yaitu kalau Yahudi itu kitabnya tahu Zabur ya, Taurat. Terus Nasrani Injil, ya kitab Injil. Itu sama-sama dari Allah kitabnya, kitab samawa, kitab langit. Cuma masalahnya mereka itu sudah dirubah-rubah. Tuh sayangnya sudah dirubah-rubah Injil. Contohnya seperti dalam perjanjian lama itu Injil maupun kitab Taurat, Zabur itu dijelaskan kalau babi, anjing itu haram. Iya, binatang-binatang itu haram, tidak boleh dikonsumsi. Haram. Tapi nah ada yang namanya Kristen Protestan. Tuh Kristen Protestan. Ini dia memprotes sehingga apa? Membolehkan, alirannya dia membolehkan babi, anjing, minuman keras dibolehkan oleh mereka itu. Ada itu aliran Kristen yang seperti itu. Makanya jadi ya anggap aja dah kalau sembelihan orang-orang di luar agama kita jangan dah ya. Jangan kita mau dagingnya. Contohnya kayak misalnya dari Australia, daging potongan dari Australia itu, ya dari Amerika kan banyak tuh daging sapi dari sono, impor dari sono. Kalau orangnya Muslim sih, ngeri juga itu kita. Kadang-kadang dijagal di sini juga yang kagak ngerti suka ini sapi itu digetok dulu kepalanya. Hah? Ditembak ya? Ada yang ditembak, jual. Sampai udah kelenger, diemin aja juga mati. Diemin aja mati, kepalanya ditembak. Ada yang digetok kayak martel gede. Kayak buat godem itu. Jual. Jangan dipotong, tungguin mati dia. Ini kan cuman apa? Cuman dia supaya mudah doang motongnya, kelihatan dipotong. Padahal cuma diemin aja mati. Jadi matinya itu bukan karena dipotongnya, karena dia digetok kepalanya atau ditembak kepalanya. Makanya nggak boleh, haram ya. Kalau mau motong ya harus tadi secara syariat. Lehernya yang disembelih, jangan didahulukan dengan apa-apa atau tembakan dan sebagainya, tidak boleh. Katanya biar gampang ngelumpuin supaya dilumpuh, tapi kan caranya begitu. Kalau zaman dulu belum ada gituan, orang gampang aja ngelumpuin sapi, jatuhinnya. Ya kalau tukang jagal mah nggak kayak kita rame-rame, nggak kayak kita ngerame-rame jatuhin sapi. Dia mau berdua doang cukup udah jatuh. Ya. Ini tim saya juga kalau lagi nih saya himbau sekalian, kalau lagi korban begitu saya bilang tarik, jangan diangkat doang begini. Tarik begini doang. Ya, bagaimana menjatuh sapi? Emang itu ayam? Ya. Hah? Nah iya. Kalau giliran tarik mundur, tarik sambil mundur, begitu tuh namanya narik.
Lah akhirnya saya yang jadi korban, pas saya tarik mundur dan saya jatuh. Lah yang itu pada megangin doang begini, nggak ditarik. Allahu Akbar. Saya ngelihatnya, oh gimana sih saya WhatsApp, pegang bututnya saya tarik. Lah kan mundur, saya jatuh jadinya. Lah habis itu timnya besok suruh tarik mundur, biar sampingnya ke bawah ke sono. Lah. Ya Allah. Sudah tarik cuma diangkat doang begini. Mana jatuh kan beneran sampai. Gimana? Iya. Ya begitu ya. Jadi sembelihan orang non muslim sebaiknya kita, kalau makanan yang nggak pakai disembelih boleh, seperti ikan ya, ikan apa itu, ikan emas atau ikan kakap atau apa, pokoknya ikan itu kan nggak perlu disembelih lagi. Itu mah makanan itu boleh dibagi oleh mereka. Apalagi jangan ditanyain ini duit dari mana aja, udah ambil aja, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah aja udah. Gitu. Rezeki itu namanya. Ya seperti itu. Selain dari sembelihan boleh ya. Kalau sembelihannya kita lihat dia yang nyemotong dia, kita lihat. Wah jangan mau dagingnya. Ya kalau ini terima aja dah, kasih buat kucing aja dah. Kalau kita punya kucing, ya. Jangan sampai dia kecewa kalau dibagi, tutup itu dibagi. Ya udah terima aja, kasih itu kucing. Tuh. Cuma yang lain dah jangan dimakan. Karena nggak boleh hukumnya ya. Kalau sembelihan orang non muslim. Terus kalau orang Islam ini ada hewan-hewan yang tidak dibolehkan. Enggak semua binatang itu boleh. Ya, seperti misalnya yang enggak boleh anjing, babi. Terus apalagi dan keturunannya. Ada anjing kawin sama kambing. Jadi itu kambing juga anaknya misalnya. Ya termasuk enggak boleh itu. Tidak boleh biawak, tidak boleh. Kalau adob itu ada disebutkan, ya itu ada di sana, itu semacam bukan biawak ya, ada binatang gurun itu yang semacam itu tapi bukan biawak kayak di sini. Ya komodo termasuk binatang buas itu haram. Buaya, macan. Sate apa juga ada bang, bener ya? Sate apa aja ada, cuman kan kita nggak boleh orang Islam mah, ya. Iya, jadi ada yang dibolehkan dan ular. Oh biar kuat makan sate ular. Jangan ya, yang halal aja. Kambing aja itu, kambing kenceng kambing larinya. Kelinci halal, kelinci, menjangan apa itu, kijang, rusa, atau apa yang semacam bertanduk gitu tuh, marmut, ya halal. Subhanallah. Jadi disebutkan di sini syarat kalau orang buta, nah ini makruh nih, orang buta, potongan orang buta makruh. Wa tukrahu zakatul a'ma, dan dimakruhkan, bukan haram, dimakruhkan potongannya atau sembelihannya orang yang buta, orang yang buta. Iya, kalau ayam misalnya atau kambing itu kan orang buta tuh salah motong lagi tangannya. Iya. Cuman makruh doang sih, boleh makruh. Artinya nggak haram ya.
Kalau orang Islam boleh ya memelihara anjing boleh, tapi anjingnya itu buat berburu, buat apa ya, penjagaan anjingnya itu boleh. Anjing itu jangan ditaruh dalam rumah, ditaruh di halaman buat apa? Buat keamanan gitu, jaga. Boleh seperti itu. Atau yang dipakai untuk berburu, menangkap babi yang menjadi hama petani itu. Kan kalau di kampung-kampung petani banyak nanam padi, nanam jagung. Kalau nggak dijaga sama itu, diburuin sama itu anjing-anjing itu, lah habis petani nggak ada hasilnya, dimakanin sama itu babi. Makanya kalau giliran hari Minggu atau berapa pada nyerbu dia nih, bawa anjing-anjing, bawa nyerbu ke hutan-hutan itu, nyari hama babi tadi. Itu boleh, cuman ya namanya babi dagingnya nggak boleh dimakan lah, haram gitu. Paling buat ngilangin aja, jangan sampai tanaman padinya itu dihancurkan oleh hama tersebut. Kalau misalnya janin di dalam perut itu ada anaknya, itu dipotong karena misalnya dipotong ibunya, itu anaknya mati. Kambing lagi hamil atau sapi lagi hamil, lagi bunting. Sapi hamil atau bunting? Bunting ya, sapi lagi bunting. Nah, kemudian dipotong, berat udah dipotong. Ada bayinya di dalam, bayinya mati, nggak apa-apa, itu langsung direbus aja, cacang udah. Iya, nggak jadi bangkai, enggak. Ya dibubur aja, dibubur udah enak. Kecuali kalau dia pas dipotong dibelek embe tuh, embe potong lagi. Kalau masih hidup, embe dia potong lagi. Tapi kalau udah mati, karena dipotong ibunya, ya udah masak langsung. Lah dulu ada yang begitu, Pak, ketakutan dikuburin masa anaknya, bayinya dikuburin. Iya, katanya takut, ya nggak tahu hukumnya kali dia. Ada kambing lagi bunting dipotong, anaknya di dalam perut mati. Nah, dia ketakutan, akhirnya dikuburin. Nah kan sayang itu. Kalau dijadiin sisa itu apa namanya? Sisa bubur harisa. Bubur harisa itu bukan bubur nasi, Pak. Daging kambing dimasak, diolah terus, diaduk terus sampai tulangnya pada copot. Iya, sampai tulangnya pada copot, tinggal apa? Tinggal dagingnya doang. Jadi makannya sama madu, Pak. Subhanallah, orang Arab. Iya, jadi dikasih di nampan nih, senampan gitu ya, nampan. Terus di sampingnya dikasihin madu, pakai mangkok gitu. Jadi makan gitu, madu gitu. Kalau kita kan saus ya, senang banget saus. Itu namanya bubur harisa. Harisa itu tadi kambing muda, ya mungkin kayak tadi tuh dimasak, diolah sampai kayak bubur, tulangnya kan udah pada misah tuh, dibuang-buangin tulangnya. Nah tinggal itunya doang, sendok. Ya kalau masaknya enak ya gurih karena apa? Karena buat cocolannya juga tuh madu itu, masya Allah. Jadi kalau yang masih anak kecil juga belum sah, masih kecil, belum balik. Ya, yang menyembelihnya. Jadi harus yang udah akil balik. Tuh.
potongan anak kecil belum sah. Anak kecil itu belum sah transaksinya. Dalam hal jual beli juga ya belum boleh seperti itu. Dalam ibarat kalau misalnya dalam amal pahala juga belum dapat dia, belum dicatat. Dicatatnya orang tuanya kalau dia mengerjakan kebaikan anak kecil. Kecuali kalau dia sudah umur 15 tahun paling tidak tuh 15 tahun dan dia berakal, boleh dah ya menyembelih itu. Jadi sah hukumnya menyembelih. Cuma kalau anak-anak belum sah. Itu. Baca doanya Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal minhum ya minhum, karena kalau sampai itu kan 7 orang ya. Oh, jadi Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal minhum. Ya Allah, ini adalah rezeki dari Engkau, maka aku kembalikan kepada Engkau untuk apa? Demi menjalankan menjalankan perintahmu untuk mendapatkan keridhaanmu. Fataqabbal minhum, maka terimalah persembahan korbannya si mereka itu tadi yang 7 orang. Iya, yang mereka itu. Makanya diganti aja domirnya pakai minhum, dari mereka gitu. Minka mini, kalau yang sendiri itu mini. Iya. Ya, ada orang kemarin saya dengerin motong sapi. Allah ma'azimin kawali fataqabbal minni. Lah, kok begitu? Fataqabbal minni. Berarti yang lain enggak dapat apa tuh? Enggak dapat dia, dapat pahala dong. Yang buat dia doang sendiri, yang tukang motong. Lah kalau yang lain pada tahu, itu kan sapi gue yang korban. Lah ngapal lu yang persembahan buat lu? Bahasanya gitu. Ya, kata dia, ya Allah, ini dari Engkau, ya, aku kembalikan kepada Engkau. Maka terimalah korban dari saya. Lah dia kan cuma disuruh motong doang. Maka saya bilang, suruh terima korban saya, harusnya terimalah korban mereka nih, ya, yang 7 orang tadi, begitu. Waduh, salah ini orang bacanya nih, ya. Ya mungkin dia nggak paham, gitu. Fataqabbal minhum. Kalau kambing karena 1, fataqabbal minhu. Kalau dia dari laki-laki. Kalau dia dari perempuan, fataqabbal minha. Kalau dia yang korban orang perempuan. Kalau sapi karena 7 orang, ya, fataqabbal minhum. Domirnya hum, jamak muzakkar salim, ya, yang menunjukkan kepada maknanya banyak, mereka, ya, seperti itu. Ya, itu mengenai masalah bacaan-bacaannya, domirnya. Jadi ada sedikit juga untuk ya dikoreksi kalau besok-besok setelah disebutkan nama-namanya, maka baca doanya seperti itu. Terus kalau kambing, sapi belum mati, jangan udah dibeset aja. Tukang beset, ini besok hati-hati. Iya, tukang beset itu jangan langsung main beset lah, kambing masih beset aja di black. Lah dosa. Iya, haram itu. Caranya gimana? Tekuk, itu buntutnya tekuk. Kalau ditekuk diem aja, nah berarti dia belum mati. Kalau sapi kan kalau tekuk buntutnya kan ngajret, ngacir dia kalau masih hidup, lari kenceng banget, ya. Bisa-bisa ditanduk kita, ngamuk dia. Iya, kalau matanya atau buntutnya ditekuk udah diem aja, matanya dilihat jim udah, nah itu baru boleh di black. Kalau masih ngedip matanya, lah dia masih teriak-teriak, masih sakit, masih ngerasain sakit. Terus adabnya juga ketika mau motong, ini tukang potong nih,
Jangan ngasah goloknya di depan sampai udah melototnya begini. Oh, wes ya kata dia, gue udah mau dipotong pakai ngasah goloknya di situ. Kata Nabi, jangan bikin sampai mati 2 kali. Ada yang begitu di zaman Nabi. Kata Nabi jangan sampai itu binatang itu dipotong 2 kali. Dipotong dengan ketakutannya dia, terus sama goloknya juga. Jadi ngasahnya jangan di depan si korban itu, kambingnya atau sampingnya. Itu dilarang sama Nabi begitu. Banyak itu kalau saya lihat di YouTube, kambing udah jatuh ya, udah tinggal motong, dia ngasah dulu di depan samping. Lalu sampai melotot-melotot begitu ketakutan. Kan menyiksa ya kan, udah menyiksa 2 kali itu. Iya. Itu termasuk adab itu. Terus pisaunya harus tajam, goloknya harus tajam. Karena sebaik-baik ya menyembelih itu ya dengan yang tajam. Dan semuanya boleh digunakan untuk menyembelih. Mau besi kayak bahannya, mau bahannya kuningan, mau bahannya tembaga, perunggu, mau bahannya dari besi, dari bambu, boleh pokoknya. Yang nggak boleh cuma 2, tulang sama gigi. Kita kalau punya tulang nih, kayak kemarin kan tulang rahang sapi kan keras tuh ya, kayak besi. Ada yang bawa nggak tulang rahang sapi? Kan keras tuh. Terus dibikin gerinda segala macam. Jadilah tajam kayak pisau. Haram dipakai buat motong. Itu tulang. Haram. Atau punya kuku macan. Panjang kuku macan. Terus dibikin tajam kayak pisau. Dipakai buat motong ayam atau motong kambing. Haram, enggak boleh. Tuh. Jadi 2 macam ini, kuku sama tulang. Kuku sama tulang tidak boleh dipakai untuk menyembelih. Ya. Walaupun menyembelihnya secara syariat Islam tetap bahan 2 itu tidak boleh. Terus kalau ada binatang hidup nih, kemudian ada yang terpisah dari badannya, apa kakinya satu buntung gitu ya, ketabrak motor, kelindes motor atau kelindes mobil buntung, kakinya kambing tuh. Lah yang buntung jangan disop, haram itu, ini dipungut sama dia. Nah ini kaki kambing enak banget, ada sepotong dagingnya begini. Haram itu, nggak boleh. Kambing yang masih hidup, kakinya merisop. Ya, nggak boleh ya.